Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kiranya bulan Desember ini membawa berkat-berkat yang baru bagi kita dan keluarga, pemulihan dan sukacita yang baru. Sahabatku, kita akan segera mulai memasuki waktu saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat kasih karunia dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat sukacita Natal dalam setiap keluarga orang percaya. Terima kasih buat kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini dan pengorbanan yang Kau berikan sehingga kami bisa menikmati perdamaian denganmu. Ya Bapa, saat ini kami mau memasuki waktu saat teduh untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Urapilah segala perkataan yang kami dengarkan, sehingga menjadi berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan memulai renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, bulan ini kita bersukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang perlu selalu kita ingat adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bertujuan untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa dan maut. Allah tidak ingin manusia mati dalam dosa, karena hal itu berarti manusia akan terpisah dari Allah sampai selama-lamanya. Allah begitu mengasihi manusia sehingga waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah telah menyiapkan jalan keluar bagi dosa-dosa manusia, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia yang menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diperdamaikan dengan Allah dan menerima hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, orang yang menolak Kristus akan mengalami hukuman yang kekal, yaitu keterpisahan dengan Allah sampai selama-lamanya. Menerima perdamaian dengan Allah yang ditawarkan oleh Kristus adalah sebuah kemerdekaan dari dosa dan maut. Akan tetapi, manusia memiliki sifat dasar memberontak dan selalu ingin melakukan dosa, karena dosa biasanya menawarkan hal-hal yang enak bagi kedagingan. Saat bangsa Israel berada dalam perbudakan di tanah Mesir, mereka ditindas dengan keras. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Keluaran 1 ayat 13-14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Perhatikan bahwa firman Tuhan dengan jujur menggambarkan kerja paksa yang dilakukan oleh bangsa Israel di tanah Mesir adalah kerja paksa yang sangat berat dan kejam. Tetapi ketika sudah tiba waktunya, Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan membawa mereka menuju tanah yang baru yang penuh dengan berkat, yaitu tanah Kanaan. Seharusnya bangsa Israel bersukacita karena mereka sudah dibebaskan dari kerja paksa yang berat dan kejam. Sekarang mereka bisa beristirahat dan tidak perlu melakukan kerja keras seperti di tanah Mesir. Bahkan Allah memberikan mana dan daging serta air bagi mereka di sepanjang perjalanan mereka. Tetapi sekali lagi, sifat dasar manusia yang suka memberontak dan melakukan dosa ingin kembali kepada perbudakan yang pernah mereka alami. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh bangsa Israel dalam Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun.
dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Bukan hanya bangsa Israel dalam masa perjanjian lama, tetapi jemaat dalam gereja mula-mula juga ingin berpaling kembali kepada perbudakan setelah menerima pembebasan dari Kristus. Mari kita baca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 1-4. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya itu yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, berjalan bersama Tuhan bukanlah sebuah hal yang mudah karena ada harga yang harus dibayar di sepanjang jalan, yaitu penyalipan kedagingan kita. Oleh karena itu, pasti akan ada godaan untuk kembali kepada perbudakan kedagingan agar kita tidak usah bersusah payah untuk hidup kudus sesuai firman Tuhan. Akan tetapi, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kiranya kita semua diingatkan kembali bahwa kembali kepada perbudakan bukanlah sebuah pilihan bagi orang-orang percaya yang memiliki iman yang teguh kepada Kristus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa kita sudah berjalan sejauh ini. Apakah akan kita sia-siakan dengan kembali kepada perbudakan? Marilah kita memiliki ketekunan dan keberanian untuk terus berjalan maju bersama Kristus, apapun harga yang harus kita bayar. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat pengajaran-Mu hari ini yang menjadi berkat untuk menguatkan iman kami. Kami sudah belajar dari kesalahan bangsa Israel dan jemaat di Galatia untuk tidak kembali kepada perbudakan masa lalu kami. Kami mau menjadi orang-orang yang sepenuhnya berjalan di dalam kemerdekaan yang telah diberikan Kristus. Berikanlah kekuatan bagi kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa memberkati setiap orang dan keluarga yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau memberkati dengan perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Setiap orang berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Setiap orang menerima berkat yang melimpah yang berasal dari-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.